Perubahan aturan kebijakan syarat perjalanan yang kini diwajibkan hanya dengan menggunakan hasil tes antigen dinilai sangat bagus karena aturan tersebut dapat meringankan beban pengeluaran biaya. Masih tetap harus antigen ya, karena sebenarnya pandemi juga sebenarnya masih ada walaupun memang sudah berkurang kalau di Jakarta. Apalagi kalau misalkan perjalanan, menurut saya perjalanan darat misalkan kayak kereta, itu kan justru malah tertutup banget gitu loh Mas ruangnya. Terus juga biasanya perjalanan darat lebih dari 4 jam kalau di kereta, jadi memang sebaiknya harus masih tetap antigen gitu. Merasa terbebani sih, karena kan gimana ya, fungsinya vaksin berarti untuk apa lagi gitu, karena kan kita juga udah full vaksinasi gitu ya, harusnya sih rada dilonggarin sih, cukup di antigen aja gitu kalau untuk mau make sure biar nggak penyebaran virus gitu sih. Nah sekarang antigen itu 4 jam, nanti balik lagi 4 jam lagi, bayar lagi dan bayar lagi. Nggak mungkin kalau Membebani berarti ya? Bebanin banget Mas. Ya, akhirnya pemerintah kembali merubah aturan untuk perjalanan udara di wilayah Jawa dan Bali. Kalau tadinya nih Fajar, masyarakat atau pelaku perjalanan yang ingin menggunakan transportasi udara di wilayah Jawa dan Bali harus melakukan tes PCR dulu, sekarang sudah cukup dengan tes antigen saja. Tapi kalau dari saya sendiri melihat berita ini atau melihat keputusan ini sih sedikit agak menyenangkan gitu ya. Karena kalau dilihat dari sisi seseorang yang suka jalan-jalan gitu, ya pastinya kalau dari sisi biaya jauh lebih murah dibandingkan tes PCR. Kemudian juga mungkin kalau tes antigen ini kan pengambilan sampelnya lebih sedikit dibandingkan tes PCR ya. Kalau di antigen itu kan hanya di hidung saja, tapi kalau di PCR kan beserta dengan tenggorokan juga. Jadi mungkin hal ini bisa memberikan angin segar juga sih bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit, terutama di wilayah Bali yang memang 60% masyarakatnya itu hidupnya sangat bergantung terhadap pariwisata, Fajar. Oke, tapi kalau saya melihat kebijakan ini, saya sangat setuju dengan pernyataan publik, terutama tadi diwakili oleh DPR, begitu ya, adanya inkonsistensi dari kebijakan pemerintah. Ini harus kita pertanyakan, kenapa dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, peraturan bisa berubah sedemikian rupa begitu ya? Apakah karena suara-suara publik yang melakukan penentangan ataupun melakukan kritik, atau justru karena sebetulnya kajiannya, studinya tidak dilakukan secara baik dan cermat begitu, sehingga akhirnya terkesan mengeluarkan keputusan yang sembrono begitu ya? Karena sebetulnya pemerintah sangat punya hak untuk memberikan peraturan yang tegas meskipun publik menyatakan keberatannya, tapi memang yang disayangkan adalah gampangnya berubah-ubah kebijakan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 dan kali ini spesifik ke syarat perjalanan, terutama perjalanan udara, karena memang ada suara-suara yang juga menyatakan pemerintah bahkan dicurigai terlibat bisnis PCR, dan ini sudah dijawab sebetulnya oleh pemerintah tidak terlibat oleh bisnis itu. Tapi memang akhirnya keputusan ini bagi kita-kita sih yang memang tadi balik lagi senang melakukan perjalanan ya cukup happy ya dengan peraturan ini, karena biaya yang lebih murah dan antigen dirasa tidak menyulitkan lah untuk kita semua yang melakukan perjalanan. Meskipun memang pada akhirnya masyarakat setuju dengan keputusan pemerintah kembali memberlakukan tes antigen untuk perjalanan udara di wilayah Jawa dan Bali, mungkin tapi masyarakatnya juga sempat bingung nih apa sih kok aturannya berubah-berubah lagi gitu ya, karena aturan menggunakan tes PCR itu belum 1 bulan diberlakukan, tapi akhirnya sudah dihapus lagi dan digantikan dengan aturan baru nih. Oke, kita harapkan nanti kebijakan untuk penanganan pandemi ataupun kebijakan lainnya bisa dikeluarkan dengan hati-hati, dengan cermat dan kajiannya cukup memadai. Dan pemirsa